Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rifki Ananda, NIM 22061060 dari Prodi Pendidikan Teknik Bangunan. Eh, dan pada kali ini, saya akan mempresentasikan eh, tugas akhir dari dasar-dasar ilmu pendidikan. Tugasnya tentang menganalisis permasalahan pendidikan yang ada di Indonesia. Nah, nah, ada 7 poin yang saya paparkan. Nah, langsung saja. Nah, yang pertama yaitu pemerataan pendidikan di Papua. Poin pertama yaitu pemerataan. Nah, berdasarkan survei Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan LPMP di Papua pada April 2020, sebanyak 45,9% siswa di Papua belajar secara daring. Sisanya belajar secara manual dan luring dan tidak belajar atau diliburkan. LPMP berharap sebelum sekolah kembali dibuka, perlu dipastikan anak-anak dapat belajar dengan baik. Kepala LPMP Papua ini, Adrian Huwai, mengungkapkan kendala saat ini di Papua. Tidak semua guru menguasai teknologi informasi. Karena itu, LPMP mengadakan bimbingan teknis daring dan menyebarkan informasi melalui webinar untuk membekali para guru dapat memanfaatkan berbagai aplikasi untuk proses pembelajaran. Kepala Dinas Pendidikan, Perpustakaan dan Arsip Daerah (PPAD) di Papua ini, Christian Solihait, menyebutkan selama kurva kasus COVID-19 ini di Papua masih cenderung naik, maka anak-anak masih belajar di rumah. Untuk itu harus dipastikan seluruh guru dan siswa dapat mengakses media, minimal radio jika tidak ada internet. Nah, permasalahan ini ada faktor yang mempengaruhi berkembangnya permasalahan ini. Nah, yaitunya keterbelakangan sarana dan akses menuju sekolah. Sebagaimana yang kita ketahui, bahwa sampai saat ini daerah 3T ya, terluar, terpencil, dan terisolasi dari Indonesia masih belum terperhatikan oleh pemerintah, sehingga masih banyak yang belum memiliki akses yang memadai. Nah, masyarakat Papua yang berada di daerah terpencil dan susah untuk diakses dan kurang terdidik mengenai keterbelakangan mengenai pendidikan karena wilayahnya yang susah diakses, sehingga berdampak tidak meratanya pendidikan di sana dan dapat memicu permasalahan pendidikan eh, seperti yang telah ada ya. Dan bagaimana sih kita menanggulanginya? Ada beberapa poin. Nah, ada 2 poin yang dapat saya paparkan, yaitu mengadakan pelatihan terhadap guru-guru agar memiliki kompetensi mengajar yang berkualitas agar dapat disalurkan ke daerah Papua. Nah, yang kedua, menambah penyediaan dana agar dapat disediakan sarana dan prasarana pendidikan yang baik sehingga kualitas pendidikan dapat meningkat sehingga pendidikan di Indonesia ini merata dan tidak bobrok. Nah, kurang lebih seperti itu. Nah, poin-poin kedua yaitu kualitas pendidikan. Contohnya ada di Kalimantan Tengah. Sekretaris Komisi 3 DPRD Kalimantan Tengah, Husseini Lawati, mengemukakan kualitas pendidikan di Kalimantan Tengah sekarang itu ini masih belum merata. Jadi, pemerintah jangan berpuas diri dengan tingkat kelulusan yang mencapai 100%. Sekarang ini kualitas yang diperlukan, bukan kuantitas. Kelulusan mencapai 100%, kata aku. Memang patut mendapatkan apresiasi, namun kualitas haruslah menjadi yang utama. Nah, ada faktor yang mempengaruhinya, yaitu keterbelakangan budaya dan sarana. Keterbelakangan budaya dan sarana ini menjadi salah satu pemicu rendahnya kualitas pendidikan di Indonesia. Hal ini karena pada beberapa wilayah yang masih terikat akan budaya mereka yang kental, mereka cenderung menolak adanya pembaruan pendidikan yang justru memicu tidak adanya kemajuan pendidikan.
Nah, bagaimana sih kita menanggulanginya? Nah, yang pertama itu ada pembaruan kurikulum. Kita harus melakukan pembaruan kurikulum agar dapat sesuai dengan tujuan dan target luaran pendidikan, akan mendukung naiknya kualitas pendidikan di Indonesia. Namun, pembaruan kurikulum ini juga harus diiringi dengan pemahaman kurikulum pada tenaga pendidik. Jika tidak akan tersampaikan kepada target pendidikan, yaitu siswa itu sendiri. Nah, yang kedua, peningkatan kualitas tenaga pendidik. Tenaga pendidik yang berkualitas akan memberikan kesejahteraan kepada pelayanan pendidikan. Karena semakin baik kualitas tenaga pendidik, maka akan semakin baik kualitas pelayanan pendidikan yang diberikan dari hasil lulusan pendidikannya pun akan semakin berkualitas. Karena kalau seorang tenaga pendidik itu yang tidak dapat menjelaskan secara baik dalam proses belajar dan mengajar, nanti informasi yang akan diterima, pembelajaran yang akan diterima oleh target pembelajaran atau target pendidikan yaitu siswa tidak akan sampai dan tentunya tidak akan dapat meningkatkan kualitas pendidikan kita sendiri ya. Baiklah, untuk poin ketiga yaitu kuantitas pendidikan. Nah, ada beberapa contoh, contohnya yaitu ada di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Manokwari. Berharap tidak ada lagi penumpukan calon siswa baru yang mendaftar di SMP favorit di wilayah itu sebagaimana tahun-tahun sebelumnya. Bahkan tidak jarang terjadi keributan antara pihak sekolah dengan orang tua murid yang ngotot anaknya diterima, sementara kuota terbatas. Nah, ada faktor yang mempengaruhi. Yang pertama, laju pertumbuhan penduduk. Pertambahan jumlah penduduk dan penyebaran penduduk yang tidak merata pada suatu wilayah justru menjadikan penumpukan calon siswa sementara fasilitas pendidikan tidak cukup untuk menampung calon siswa jika hanya berfokus pada satu sekolah saja. Nah, yang kedua ada keterbelakangan sarana. Keterbelakangan sarana pada beberapa sekolah justru menyebabkan permasalahan pendidikan pada kuantitas pendidikan ini kali ini karena banyak orang tua murid yang mendaftarkan anaknya pada satu sekolah yang mereka nilai lebih lengkap sarana dan prasarananya sehingga nantinya eh, penumpukan calon siswa terjadi pada satu sekolah yang mereka targetkan. Karena misalnya sekolah A ini bagus, anak saya pengen sekolah di sini aja, nggak mau sekolah lain. Jadi semua orang tua berpikir oh sekolah A ini bagus, jadi mereka pada ngedaftarin anaknya di sana semua. Jadi sekolah-sekolah lain tidak ada calon peserta didiknya sehingga di sekolah A ini tertumpuk, nah, terjadilah permasalahan pendidikan seperti ini. Nah, ada beberapa cara untuk menanggulanginya, yaitu perbaikan dan pengadaan fasilitas sarana dan prasarana yang memadai. Kekurangan fasilitas terutama sarana dan prasarana yang merupakan suatu masalah pendidikan yang akan mempengaruhi kualitas dan efisiensi pendidikan. Ketika suatu sekolah kekurangan sarana dan prasarana, maka pendidikan tidak akan berjalan dengan efisien dan tujuan pendidikan sulit tercapai. Oleh karena itu, perbaikan dan pengadaan fasilitas yang lengkap akan memperbaiki efisiensi pendidikan suatu sekolah. Poin yang selanjutnya yaitu efisiensi pendidikan. Contohnya ada di Halmahera Utara. Pemerataan sarana dan prasarana, salah satunya akses internet di Indonesia belum sepenuhnya dirasakan warga masyarakat di daerah terisolasi, terpencil, dan terluar. Daerah 3T ya. Kondisi itu dialami warga di wilayah pulau-pulau kecil dan daratan Pulau Halmahera, Maluku Utara. Bahkan ada yang berbeda, harus melaksanakan ujian sekolah di bawah-bawah pohon-pohon kelapa. Nah, faktor apa yang mempengaruhinya? Ya, tentunya keterbelakangan sarana dan prasarana yang tidak memadai ini yang mempengaruhi ini. Sebagaimana yang kita ketahui bahwa sampai saat ini daerah 3T dari Indonesia masih belum terlalu diperhatikan.
oleh pemerintah, sehingga masih banyak sekolah-sekolah yang kekurangan sarana dan prasarana untuk mendukung efisiensi dari suatu pendidikan, sehingga tidak tercapai targetnya. Nah, untuk poin kedua yang mempengaruhinya itu ada perkembangan iptek ya. Perkembangan iptek yang semakin pesat sudah memberikan dampak yang sangat signifikan terhadap dunia pendidikan. Sehingga sekolah sekarang tidak hanya berlangsung tatap muka, tetapi juga dapat secara online. Jadi, karena sulitnya jaringan, karena daerah 3T tadi ya, jadi timbullah permasalahan seperti ini. Nah, bagaimana sih kita menanggulanginya? Perbaikan dan pengadaan fasilitas sarana dan prasarana yang memadai. Kekurangan fasilitas, terutama sarana dan prasarana, merupakan suatu masalah pendidikan yang akan mempengaruhi kualitas dan efisiensi pendidikan. Ketika suatu sekolah kekurangan sarana dan prasarana, maka pendidikan tidak akan berjalan dengan efisien dan tujuan pendidikan sulit tercapai. Oleh karena itu, perbaikan pengadaan fasilitas yang lengkap akan memperbaiki efisiensi pendidikan di suatu sekolah. Kita harus perbaiki dan tingkatkan fasilitas sarana dan prasarana dan capai daerah-daerah 3T ini. Selanjutnya, efektivitas pendidikan. Pemerintah daerah seperti di Kalimantan Barat dan tampaknya menganggap keterampilan penghasilan guru sebagai kendala utama dalam meningkatkan nilai anak. Ini mengapa kemudian sepertiga dari 34 kebijakan tersebut terkait dengan program pengembangan guru, termasuk pelatihan untuk meningkatkan keterampilan mengajar. Meskipun demikian, kami tidak menemukan bahwa bukti kebijakan-kebijakan yang berfokus pada guru ini berhasil meningkatkan hasil pembelajaran. Proporsi antara kebijakan pelatihan guru tidak berkolerasi dengan nilai ujian nasional sekolah. Faktor yang mempengaruhi itu ada laju pertumbuhan penduduk. Nah, terus meningkatnya pertumbuhan penduduk ini justru berdampak pada pendidikan, terlebih lagi pada efektivitas pendidikan kita. Kesenjangan antara layanan penyediaan pendidikan vokasi dengan calon siswa yang mendaftar justru menjadi minimnya siswa yang dapat lulus pada pendidikan vokasi. Nah, poin yang kedua itu ada faktor SDM ya. Faktor ini merupakan faktor paling banyak yang mempengaruhi pendidikan kita, karena kekurangan SDM yang mendukung untuk mengadakan layanan pendidikan justru membuat minimnya lulusan pendidikan vokasi yang dapat diluluskan. Untuk poin selanjutnya, relevansi pendidikan. Contohnya ada di Sumatera Barat, Padang. Permasalahan-permasalahan pendidikan nasional juga menjadi permasalahan pendidikan di Sumatera Barat, khususnya di Kota Padang sebagai ibu kota provinsi ya. Salah satu permasalahan yang dominan dari pendidikan di Kota Padang adalah rusaknya moral peserta didik. Tindakan kriminal seperti pencurian, mengkonsumsi narkoba, tawuran, dan seks bebas. Nah, faktor apa sih yang mempengaruhinya? Ya, faktornya yaitu kebanyakan laju pertumbuhan penduduk nih. Pertumbuhan penduduk yang semakin pesat menunjukkan adanya indikasi terjadinya peningkatan kriminalitas. Dari tahun ke tahun, grafik kriminalitas menunjukkan angka yang terus meningkat secara signifikan. Beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya peningkatan kriminalitas adalah rendahnya tingkat perekonomian penduduk. Semakin hari semakin banyak kebutuhan yang harus dipenuhi seiring dengan tingginya pertumbuhan penduduk, sedangkan banyaknya permintaan akan kebutuhan tidak diimbangi dengan penyediaan barang kebutuhan. Keterbukaan ini juga membuat munculnya prosesi online, penggunaan narkoba, ujar kebencian, berita fitnah, permusuhan, cara pencurian, cara merakit bom, radikal, dan berbagai tindakan ekstrim lainnya yang bersifat sekular ataupun yang bermotivasi keagamaan dan sebagainya. Sehingga sangat bermasalah ya di pendidikan di Indonesia ini, sangat berpengaruh perekonomian ini. Dan bagaimana sih kita menanggulanginya? Untuk menghindari hal-hal yang negatif tersebut, saya ini juga ada lembaga pendidikan yang tidak memperbolehkan penggunaan handphone dan komputer secara mandiri.
seperti yang dilakukan oleh banyak pesantren. Sebagai gantinya, lembaga pendidikan itu menyediakan ruang komputer yang dapat digunakan oleh para siswa sehingga akses informasi dapat diawasi dan mudah dikontrol oleh lembaga pendidikan itu. Akan tetapi, tidak semua sekolah mempunyai mekanisme khusus sehingga self-sensor menjadi penting sebagai upaya pencegahan terhadap dalam menangkal dampak negatif. Hal ini cukup berpengaruh ya, bagaimana kita menanggulanginya, karena kalau tidak diawasi, banyak peserta didik yang akan melenceng jika tidak diawasi dan dibatasi, karena tentu saja banyak hal-hal negatif yang dapat ditimbulkan dari internet itu sendiri. Poin terakhir yaitu tenaga pendidik dan tenaga kependidikan di Indonesia. Ada kasus yaitu gabungan alumni SMA 6 dan SMA 70 Jakarta. Mereka meminta Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan memecat para guru yang dinilai tidak becus mendidik siswanya dalam mematuhi peraturan sekolah yang ada. Ketua Perwakilan Gabungan Alumni SMA 70 dan SMA 6, Alex Asma Subrata, mengatakan guru dianggap sebagai komponen penting bagi peranan pendidikan siswa. Peranan itu tidak hanya pada jam pelajaran, melainkan di luar jam sekolah. Nah, faktor apa sih yang mempengaruhinya? Yaitu tentu saja ada laju pertumbuhan penduduk. Pertumbuhan penduduk dan penyebarannya yang signifikan justru berdampak pada kualitas guru semakin berkurang. Hal ini karena tidak ada layanan pendidikan guru yang dapat mendukung peningkatan kualitas guru pada wilayah yang sedikit penduduk. Nah, yang kedua yaitu rendahnya kualitas pendidik. Nah, ini sangat banyak ya, sangat banyak permasalahan seperti ini. Karena rendahnya kualitas pendidik ini banyak menyebabkan eh, contoh masalahnya itu guru tidak memiliki latar belakang keilmuan yang sesuai. Rendahnya minat untuk mengembangkan diri, masih ada guru yang nyambi eh, melakukan kegiatan lain dan tidak berfokus pada profesinya. Dan tidak berfungsinya organisasi profesi guru, sehingga tenaga pendidikan ini banyak menyebabkan permasalahan dalam dunia pendidikan. Karena jikalau tenaga pendidik ini tidak maksimal dalam proses pengajaran, tentunya hal ini akan dianggap banyaknya guru-guru yang tidak becus dalam mengajar. Kurang lebih seperti itu. Nah, bagaimana sih kita menanggulanginya? Nah, yang pertama, eh, lanjutkan pendidikan. Dengan melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi, guru bisa menambah pengetahuan serta memperoleh informasi baru dalam hal pendidikan. Dalam hal ini, pemerintah juga sering mengadakan program-program pendidikan yang dapat mendukung pengembangan kompetensi guru, sehingga nantinya guru dapat menjalankan tugas dan fungsinya secara maksimal. Yang kedua, ikuti pelatihan non-formal. Banyak sekali pelatihan-pelatihan yang ditujukan untuk meningkatkan kompetensi guru dalam mengajar, mulai dari pemanfaatan teknologi untuk pendidikan hingga peningkatan pengetahuan pedagogi. Terlebih di era yang serba online seperti saya ini, kegiatan lokal karya, webinar, dalam pelatihan bisa diakses dengan mudah dari mana saja. Sangat banyak sekarang ini webinar-webinar online yang dapat diakses dengan mudah, sehingga tidak menyulitkan. Yang ketiga yaitu kenali peserta didik secara lebih dekat. Pada dasarnya mendidik dan mengajar bertujuan untuk menghasilkan output yang baik dalam ini tentu saja siswa yang diajar. Oleh karena itu penting bagi guru untuk memperhatikan perkembangan siswa dari waktu ke waktu. Guru dan siswa adalah dua individu yang memiliki keterkaitan yang sangat erat, sehingga memupuk kedekatan emosional antara guru dan siswa mampu membawa perubahan besar dalam kegiatan pembelajaran. Nah, itu adalah 7 poin yang sudah saya paparkan. Itu adalah analisa saya terhadap permasalahan pendidikan yang ada di Indonesia. Nah, sekian dari presentasi saya. Itu adalah analisa saya yang saya temukan di beberapa kasus yang ada di Indonesia. Baiklah,
Saya Muhammad Rifki Ananda, undur diri. Terima kasih.